Yang namanya Al-Syabab, nih saya kasih tahu, yang namanya Al-Syabab itu berasal dari 32 orang yang aktif dalam kajian Islam di dalam ketentaraan Somalia. Namanya Kajian Islam Al-Ittihad Al-Islamiyah. Nama pemimpinnya siapa? Kolonel Muhammad Hasan. Setelah dia berkembang di dalam pengajian itu, jumlahnya makin banyak, lalu dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut di Somalia, sehingga entitas mereka membesar. Lalu dia mengambil senjata di gudang-gudang senjata di barak-barak mereka, lalu mereka berdiri menjadi kekuatan besar yang namanya Al-Syabab. Dan mereka sulit dikendalikan hari ini. Mereka berkembang ke Somaliland, Tanzania, Eritrea, dan ke negara-negara tanduk Afrika. Atas nama apa? Atas nama agama. Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling membenci? Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling mengkafirkan? Fungsi agama adalah menertibkan manusia. Kalau kemudian ada orang yang dengan memeluk agama, memeluk keyakinan agama, tiba-tiba dia tidak merasa tentram, gelisah dengan keimanan orang lain, ingin mengkafir-kafirkan orang lain, bukan salah agamanya, Dek, salah tafsirnya. Makanya saya bilang kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Lalu apa sikap kita kalau kita ingin dikatakan orang yang beragama? Jangan karena beragama membenci orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, lalu kemudian orang lain jika berbeda dengan kalian dinerakakan. Setelah kalian merasa sudah tidak punya dosa, lalu sibuk menghitung dosa orang lain. Ini artis hijrah tuh kelakuannya tuh. Dulu pemain musik setelah merasa hijrah mengharamkan musik, teman-temannya yang lagi bermain musik diharam-haramkan, dineraka-nerakakan. Tuh kelakuannya. Setelah dirinya merasa tobat, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Ini karena tafsir-tafsir al-wala wal-bara itu loh. Ini betul-betul menjadi concern saya. Makanya kalau kalian lihat di TV, saya selalu menentang ini. Ayolah bawa agama Islam ini, termasuk agama-agama lain ini, tolong bawa deh ke dalam arah kedamaian, anti kebencian, anti kekerasan. Itu baru beragama namanya. Memang terrorism has no religion. Terorisme tidak ada agamanya. Semua agama punya potensi untuk melahirkan terorisme dan kekerasan. Semua agama, bukan hanya Islam, Dek. Cuma kenapa saya concern kepada agama Islam? Satu, Islam itu adalah agama yang paling banyak dipeluk oleh manusia Indonesia hari ini, dan saya sendiri Islam. Di India terorisnya orang Hindu, Dek, Bharatiya Janata garis keras. Di Myanmar siapa terorisnya? Orang Buddha, Dek. Namanya Asin Wiratu. Apakah di Jerman itu ada teroris? Ada, Protestan. Namanya Bader-Meinhof, nama kelompoknya. Apakah di Amerika tidak ada teroris? Ada, Dek. Namanya White Supremacy, Ku Klux Klan, FARC, Antifa. Tidak ada teroris Islam di sana, itu sedikit. Makanya yang nyerang 9/11 itu dari Saudi semua. Saya ada di sana waktu itu. Saya tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun. Ketika 9/11 saya tinggal di sana. Saya dulu pernah terpapar dengan ajaran-ajaran Ma'alim fil Thoriq ini. Saya meyakini bahwa kalau Islam ingin berjaya, maka Islam harus tegak secara politik. Itu keyakinan saya dulu. Kalau lihat Gus Dur di TV, saya matikan TV-nya. Ini antek Yahudi nih. Saya dulu begitu. Ketika ada orang-orang Islam yang moderat, wah saya matikan TV-nya. Cak Nur apalagi, paling saya benci itu. Nurholis Majid, Allah yarham. Buya Syafi'i Ma'arif, saya ganti channelnya, saya mending nonton yang lain. Itu dulu saya seperti itu. Tapi kemudian saya berusaha mempelajari